Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang madho. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau menceritakan cerita favorit polo-polo, yaitu kejadian kriminal. Langsung kita mulai. Kejadian yang mau tak ceritakan kali ini adalah kejadian yang terjadi masih belum terlalu lama. Tanggal kejadiannya adalah tanggal 23 Maret 2021 dan pelakunya adalah orang ini bernama Kim Tae-hyun. Nah, langsung tak ceritakan. Kim Tae-hyun ini adalah laki-laki yang masih berusia 2 tahun lebih muda daripada saya. Dia ini kelahiran 1996. Dan dia ini suka banget sama game yang namanya League of Legends. Tahu kan ya, kalau misalnya nggak tahu, ini bisa dibilang mirip sama Dota. Nah, dia itu suka banget main game ini. Dan di bulan Desember tahun lalu, dia itu ketemu teman-teman di online. Jadi awalnya sering main, terus akhirnya mulai punya teman di dunia online. Nah, habis itu mereka itu janjian, bulan Desember kita ketemuan sekali yuk. Masa tiap hari ketemunya online terus, yuk ketemuan gitu. Akhirnya orang-orang di dunia maya ini ketemu di dunia nyata. Tapi di pertemuan ini ada yang mengagetkan. Karena salah satu di antara teman-temannya ini ada perempuan, kita bilang aja si A. Dan Kim Tae-hyun ini jadi suka sama si A. Tapi sayangnya di pertemuan hari itu nggak berjalan dengan baik. Akhirnya si A itu memblokir semua orang-orang di situ. Jadi ya sebatas teman dunia maya aja lah, nggak usah menjadi teman di dunia nyata. Tapi karena Kim Tae-hyun ini suka sama si A, dia itu mulai nyoba mendekati si A. Dihubungi, diajak keluar, diajak ketemuan. Tapi si A mulai menolak. Dan karena si A ini nggak mau jadi teman asli, dia tentu tidak memberitahu alamat rumahnya. Tapi sejak suatu saat, Kim Tae-hyun ini mulai nungguin dia di dekat rumahnya. Bahkan nunggu itu bisa sampai 8 jam. Nah, pertamanya dia ngira, oh kebetulan atau gimana. Tapi lama-lama si A ini mulai takut. Sampai-sampai untuk pulang ke rumahnya sendiri, dia itu harus muter lewat pintu belakang atau lari ataupun menutupi dirinya biar tidak ketahuan sama Kim Tae-hyun. Padahal keluar masuk rumahnya sendiri. Nah, kejadian ini terus berlanjut dan bahkan si A itu udah ganti nomor, udah bilang ke teman-temannya dan juga keluarganya ada satu cowok yang selalu nungguin di bawah. Dia ganti nomor pun dicari terus. Kim Tae-hyun yang mungkin udah seneng banget ya sama ini cewek, dia akhirnya mulai merencanakan sesuatu pada tanggal 23 Maret 2021. Pertamanya, dia itu pergi ke suatu toko membawa selembar uang tunai. Nah, dia ke sana, di situ bukannya dia membeli, tapi dia mencuri sebuah senjata dan menggunakan uang yang dia bawa, dia membeli barang lain yang ada di supermarket. Jadi sepertinya terlihatnya dia itu pura-pura membeli sebuah barang, padahal tujuan aslinya adalah mencuri senjata yang ada di toko itu. Nah, setelah itu dia pergi ke warnet yang ada sekitar kurang lebih jam 5 sore. Nah, di situ dia menggunakan komputer selama 20 menit. Tapi ternyata setelah diperiksa dia itu nggak main game selama itu. Dia membuka peta dan juga mencari beberapa info. Dan terlihat dia ini merencanakan untuk melakukan sesuatu setelah itu. Dan sekitar pukul 17.20 alias 5.20 dia meninggalkan warnet itu dan keluar. Dan yang dia lakukan adalah mendatangi rumah si A. Tapi kalau misalnya polo-polo tahu, apartemen itu kan biasanya harus ada kartu aksesnya. Kalau nggak bisa masuk gitu loh. Untuk menerobos itu, dia berpura-pura menjadi tukang antar. Nah, dia masuk dan nyampe di depan rumahnya si A. Dia ketok. Dan ternyata yang membuka pintu bukanlah si A, tetapi adiknya si A. Dia juga perempuan. Dan yang Kim Tae lakukan adalah membunuh anak itu. Dia langsung. Dan di situ bukannya dia melarikan diri atau gimana, dia malah menunggu si A di dalam rumah itu. Dan sekitar 4 jam, 5 jam setelah itu, jam 10.30 terdengar suara seseorang membuka pintu. Dan ternyata kali ini yang masuk adalah mama dari si A. Dan Kim Tae-hyun lagi-lagi memutuskan untuk membunuh mama si A. Sehingga mama si A juga meninggal di tempat. Udah membunuh 2 orang, dia itu masih nggak keluar rumah. Dia itu masih nyantai di situ. Ambil makanan, minum bir yang ada di situ, menikmati waktunya sendiri. Dan sekitar 1 jam setelah itu, jam 11.30 malam, akhirnya si A ini pulang. Dan akhirnya dia melakukan pembunuhan terakhirnya dengan cara membunuh si A. Nah, normalnya orang kalau udah melakukan kejadian seperti ini, biasanya orang akan
melarikan diri untuk membebaskan diri dari TKP, kayak nggak nyaman kan TKP. Tapi enggak, Kim Tae-hyun ini malah bersantai di situ. Dan sekitar 2 hari setelah itu, salah satu teman dari si A yang mungkin sering kontak ataupun sering hubung-hubungan itu merasa si A ini ngilang selama 2 hari. Dan dia ini juga tahu kalau si A ini pernah bilang dia itu ada yang ngikutin dia, ada yang stalking dia. Akhirnya temannya ini lapor ke polisi dan memberitahu rumahnya si A itu di mana, mohon diperiksa. Akhirnya polisi juga datang untuk memeriksa. Dan saat polisi datang, Kim Tae-hyun masih ada di dalam rumah itu, namun kondisinya dia itu banyak lukanya. Karena polisi nggak pengen membiarkan orang ini mati, akhirnya dia ini dioperasi, diselamatkan. Sekarang lagi proses pengadilan. Nah, sekarang banyak yang tanya, kenapa kok dia ini terluka? Jadi tepatnya dia melukai diri sendiri. Sepertinya dia pengen mengakhiri hidupnya sendiri, tapi kayaknya nggak berani. Dan selama 2 hari dia itu sembunyi tok di situ. Nah, saat dia udah ditangkap, polisi akhirnya juga mau menggeledah ataupun memeriksa rumah aslinya Kim Tae-hyun. Dan lokasinya ada di daerah Gangnam. Akhirnya rumahnya ini digeledah pada tanggal 1 April. Sama polisi dicek ada nggak bukti-bukti lain. Mungkin dia itu pernah nyari alamatnya ataupun menyimpan foto-fotonya yang bisa menjadi bukti jelas bahwa dia ini melakukan stalking itu. Rumahnya Kim Tae-hyun ini nggak ada 2 hari atau 3 hari, itu langsung pindah keluar dari Gangnam. Jadi biar kayak langsung nggak dikenal orang gitu loh, pindah ke tempat yang baru. Dan untungnya Kim Tae-hyun selamat. Dan awalnya mukanya itu nggak diekspos. Kalau di Korea meskipun melakukan kejahatan, tidak semua pelakunya itu mukanya diekspos, masih di blur semuanya. Tetapi setelah ada petisi di Istana Kepresidenan dan yang setuju sebanyak 290.000 orang dan juga profiler dan juga ahli kriminal beserta polisi melihat kejahatan yang dia lakukan ini benar-benar kelewatan batas. Dia setelah membunuh orang masih nyantai di dalam rumah itu, dipandang dia ini bukan penjahat yang biasa, sehingga diputuskan untuk mengekspos mukanya. Dan mukanya seperti ini, kelahiran tahun 1996 Pak. Dan setelah diperiksa polisi, ternyata Kim Tae-hyun ini juga punya rekor kriminal sebelumnya. Nah, di luar itu mungkin ada pol-pol yang tanya, loh mas, kalau misalnya dia itu tahu udah diikuti orang, kan bisa dilaporkan ke polisi mas Ansol. Benar, sayangnya peraturan baru DPR Korea ini agak telat ya. Peraturan hukuman untuk seseorang yang melakukan stalking itu baru diberlakukan pada bulan September 2021, alias masih belum aktif. Dan kalau misalnya sebelum September ini kita ngelapor ke polisi, yang terjadi apa? Cuman denda 100.000 won alias sekitar 1 juta won. Tapi kalau di Indonesia mungkin anggap aja 100.000 rupiah. Misalnya ada cewek, dia lapor polisi, ternyata orangnya cuma didenda 100.000. Besok kira-kira datang lagi atau enggak? Apakah itu hukumannya cukup berat? Tentu tidak. Nah, akibat kejadian ini akhirnya masalah stalking ini dipandang lebih berat lagi dan juga menjadi seperti kayak perhatian buat kita semua untuk berhati-hati bertemu dengan seseorang di dunia maya. Nah, polo-polo, melalui kesempatan kali ini, video kali ini aku juga ingin bilang, kita memang banyak banget lah teman-teman dan juga bertemu orang-orang baik melalui dunia maya. Boleh kita berteman dengan orang-orang di dunia maya, tapi jangan asal ketemu ataupun jangan terlalu banyak memberikan info tentang diri kita. Si A itu nggak pernah memberikan info rumahnya kepada Kim Tae-hyun, tapi Kim Tae-hyun menemukan salah satu foto dan di situ ada paket yang dia terima dan di situ ada alamatnya si A, dan itu yang digunakan oleh Kim Tae-hyun untuk mencari rumahnya. Ya polo-polo, jadi ini kejadian beneran yang terjadi di tahun 2021 di Korea. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini. Sekali lagi hati-hati rek untuk berteman dengan seseorang di dunia maya. Belum tentu info yang dia berikan itu adalah dia beneran juga. Oke? Sekali lagi hati-hati rek, makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya dengan saya, Jang Hansol. Oke? Aman tol ya aku.